bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabb yang senantiasa menjaga kita semuanya dari segala keburukan insyaallah ta'ala, Rabb yang nanti akan kita minta rahmatnya ketika kita berada pada situasi yang paling genting dalam kehidupan kita, saat kita berada di hari kiamat menghadapi berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk berada di atas jalan yang lurus. Lalu salawat dan salam mudah-mudahan bisa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk untuk keluarga beliau, segenap sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau di dalam keseharian kita. Berburu ya? Oke, berarti sekarang kita belajar tentang as-sayd atau berburu. Bismillahirrahmanirrahim. Berburu, yo berburu. Apa bahasa Jawa nih berburu itu? Ya, jadi berburu itu ya mencari binatang liar untuk dibidik, lalu kemudian jika mengenai sasaran maka binatang itu biasanya akan dikonsumsi, seperti itu. Nah, as-sayd itu secara umum hanya berlaku untuk binatang-binatang liar yang boleh untuk dikonsumsi. Seperti apa? Seperti kijang, seperti kelinci mungkin sebagian, rusa, kancil, apa mana? Burung termasuk, dan untuk binatang-binatang yang aslinya itu dia jinak, bahkan masuk dalam kategori binatang hewan ternak. Tapi dalam beberapa kasus kita menemukan ada beberapa binatang ternak yang ketika mau disembelih itu bedal, ya, lari ke sana kemari dan tidak bisa ditangkap. Setelah berbagai macam usaha dilakukan untuk menangkap binatang tersebut, tapi tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau binatang tersebut, ya, asyarid yang bedal sing melarikan diri itu bisa dianggap atau diposisikan sebagai binatang buruan atau diposisikan sebagai binatang liar. Mergo lapo ya wis gak iso dicekel, wis gak iso digandoki, wis gak iso diapa-apakno. Maka solusi terakhir ya ditembak atau dipanah jika zaman dahulu. Itu namanya as-sayd. Apa hukumnya sayd? Buruan itu secara umum berburu itu termasuk perkara yang diperbolehkan, ya, selama tidak melanggar aturan-aturan syariat, ya, misal sampai merusak alam, ya, atau membantai, ya. Nah, karena apa? Niat awal dari berburu itu hanya sekedar untuk mendapatkan makanan. Makanya as-sayd itu biasanya diletakkan di kitabul at-imah wal asyribah yang terkait dengan fikih makanan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Assalamualaikum. Wa idza halaltum fastadu. Maka jika kalian telah halal, artinya selesai melakukan ibadah haji atau umroh, fastadu, maka kalian diperbolehkan untuk berburu. Jadi selama seseorang berada dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umroh, salah satu perkara yang haram untuk dilakukan adalah berburu. Nah, ketika sudah selesai
ihram, dia sudah tahallul, maka dia diperbolehkan untuk berburu. Tapi berburunya gak oleh nang Mekah. Karena Mekah itu adalah tempat di mana seseorang tidak boleh melakukan perburuan. Nek pengen berburu, keluar dari batas kota Mekah. Ya, golek nang padang pasir kono gak jadi masalah. Tapi selama di misal ono manuk. Nek samping Masjidil Haram kan wakil manuk ya. Lah ngono manuk doro disetip. Dosa gede. Ya, dia telah melakukan perbuatan haram. Dan jika terus kemudian binatang itu meninggal, maka nanti dia mendapatkan dosa dari apa yang telah dia lakukan. Karena apa? Salah satu perkara yang dilarang untuk dilakukan selama orang itu berada di Mekah, baik ketika berada dalam kondisi ihram atau tidak, dia tidak boleh berburu. Kalau dia berburu saat masih mengenakan pakaian ihram, artinya dalam proses haji atau umroh, maka nanti dia wajib untuk membayar dam, nyembelih binatang. Tapi kalau di luar ihram, nanti konsekuensinya berbeda. Nanti nek misalnya kita ini ya sudah tiba waktunya ya, kita akan membahas tentang masalah itu saat berbicara tentang haji. Ya, rukun Islam yang kelima. Kan haji kita belum ya. Yang belum kita bahas dari rukun Islam itu kan 2. Apa? Zakat sama haji. Ya, karena memang untuk saat ini belum terlalu dibutuhkan. Kita selesaikan hal-hal yang kita butuhkan dulu, baru nanti kita bicarakan tentang hal-hal yang mungkin bagi kita belum seberapa butuh. Kecuali nih misalnya sampeyan ulan ngarep ape umroh misalnya, ya kan, tahun depan mau haji misalnya, ayo kita bahas tentang masalah itu. Tapi sementara kita tentang masalah buruan dulu. Mergo ada sebagian di antara kita mungkin sing senengane berburu, ya. Seperti itu. Wa qala ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Kul, katakanlah ya Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, diharamkan atas kalian segala jenis makanan yang baik, ya, yang tidak melanggar aturan syariat, yang sudah jelas dihalalkan oleh Allah, yang cara mendapatkannya juga sesuai dengan aturan syariat, yang cara proses pengolahannya juga sesuai dengan aturan syariat. Itu semuanya dihalalkan. Artinya semua perkara yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk dan akan membawa dampak negatif bagi orang yang mengkonsumsinya. Ya. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa-apa yang kalian ajari minal jawarihi, dari al-jawarih. Al-jawarih itu apa? Binatang pemburu. Mukallibin berupa al-kalb, anjing-anjing yang telah dilatih untuk berburu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang telah kalian latih untuk berburu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kalian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan seseorang untuk melakukan perburuan. Ya, baik dengan menggunakan alat buru maupun dengan menggunakan binatang yang secara khusus dilatih untuk berburu. Dan biasanya binatang yang dilatih untuk berburu itu adalah anjing. Ya, dari zaman dahulu anjing itu sudah dipakai oleh umat manusia untuk membantu dalam berburu. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa-apa yang dipegang oleh si anjing ini untuk kalian. Wadhkuru smallahi alaih, dengan catatan kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita cek di tafsir As-Sa'di misalkan ya, kita baca. Di situ dikatakan, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza uhilla lahum minal at'imah.
orang-orang itu kaum muslimin bertanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang apa-apa yang halal dari makanan. Katakanlah kepada mereka, qul uhilla lakumut thayyibat, telah diharamkan yang baik-baik untuk kalian. Ya. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa-apa yang kalian ajarkan kepada kambing. Apa? Anjing-anjing yang telah kalian ajari untuk berburu. Ya. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, ai amsakna minas soidi li ajlikum, maka makanlah binatang yang sudah digigit oleh anjing buruan itu, ya, untuk kalian. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cepat hitungannya. Jadi dua ayat tadi mengindikasikan bahwasanya semua hal yang terkait dengan perburuan itu hukum asalnya adalah boleh. Lalu beliau Syekh Abdul Azim Badawi mengatakan wasaidul bahri jaizun fi kulli halin, dan berburu binatang-binatang laut itu diperbolehkan dalam semua kondisi. Ya. Wa kadzalika shaidul bahri, begitu pula dengan berburu binatang darat, illa fi halatil ihram, kecuali kalau kita sedang dalam kondisi ihram, sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum shaidul bahr, dihalalkan bagi kalian untuk berburu binatang-binatang laut, wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Jadi binatang laut itu ternyata bisa juga untuk diburu. Ya, binatang laut, sampean mancing itu kan termasuk berburu, iya. Sampean mancing berburu. Mancing itu berburu nggak? Ada yang nembak. Mungkin yang nembak itu masuk ada yang nyelang. Yang nembak itu. Mancing itu ya, mancing ya termasuk berburu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah itu, uhilla lakum shaidul bahri wa ta'amuh, ai wa ta'amul bahr, dihalalkan bagi kalian untuk berburu binatang-binatang laut dan makanan-makanan yang berasal dari laut yang diperoleh dengan cara tidak berburu. Ya. Mancing itu berarti dianggap berburu atau tidak? Ya, jaring itu bukan berburu ya. Jaring itu berburu. Enggak. Iya, soalnya kan enggak ditembak kan? Ada yang ditembak? Jadi intinya kalau binatang itu di laut, ya boleh diburu, boleh dengan cara tidak diburu. Dua-duanya boleh. Toh, ojo dibom gak oleh. Karena dibom itu sebenarnya secara hukum syariat sih, ya dia diperbolehkan. Secara hukum syariat boleh. Maksudnya ketika binatang itu akhirnya mati, kematian dari binatang itu tetap halal untuk dimakan, dikonsumsi. Itu yang saya maksud dengan hukum syariat. Tapi dampak dari pengeboman di laut itu kan merusak ekosistem, yang dengannya nanti justru akan merusak alam. Nah, merusak alam itu kan bagian dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian merusak di atas muka bumi. Itu yang jadi problem sebagian inilah kalangan yang memang bekerja di laut. Ya. Mata allakum walisayyarah, sebagai mata, kenikmatan untuk kalian semuanya, walisayyarah, dan juga sebagai kendaraan. Atau as-sayyarah di sini kalau di mana tafsir Al-Jalalain dijelaskan as-sayyarah di sini adalah al-musafirin, bagi orang-orang yang bepergian.
Artinya orang-orang yang bepergian maupun yang tidak bepergian itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari laut. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan atas kalian untuk memburu binatang-binatang darat ma dumtum hurma selama kalian berada dalam kondisi ihram. Nah, kenapa kok yang dilarang itu hanya berburu binatang darat? Soalnya nek sampeyan nganggo pakaian ihram kan gak mungkin terus kemudian berburu binatang laut. Apa lapo sampeyan nganggo pakaian ihram melayu waduh nang Jeddah gawe mancing. Ketika orang sudah menggunakan ihram itu ya dia akan fokus untuk melakukan ibadah haji atau umroh seperti itu. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita bahwasanya secara umum hukum berburu itu adalah halal. Ya, baik binatang itu adalah hewan darat maupun hewan laut. Kalau hewan darat itu hanya binatang-binatang yang kalau mau dikonsumsi ya berarti binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kondisi ihram kita sedang melakukan ibadah haji atau umrah, maka yang namanya berburu itu termasuk perkara yang diharamkan. Enggak boleh mau berburu binatang darat atau binatang langit, manuk itu kan sing miber itu enggak diperbolehkan. Kemudian alat apa yang bisa kita gunakan untuk berburu? Ini nanti kita akan tahu. Pancing itu termasuk berburu. Dalam hal ini dikatakan as-saydu qad yakunu bisilahil jarih. Yang namanya berburu itu kadangkala dilakukan dengan menggunakan senjata yang bisa melukai. Seperti apa? Kasaif, seperti pedang. Berburu apa balik pedang itu? Kok jarang ya orang berburu dengan menggunakan pedang. Wasikin atau dengan menggunakan pisau. Wasahem atau dengan menggunakan anak panah. Ya. Waqat yakunu bil jawarih, kadangkala dengan menggunakan bantuan binatang-binatang yang sudah dilatih untuk berburu. Nah, seperti menggunakan anjing. Kalau sekarang ya tentu menggunakan pistol, menggunakan senapan, menggunakan bom itu terlalu kejam. Ya. Ya, setrum. Ya sekarang pakai setrum. Masalahnya setrum itu senjata. Senjata yang melukai atau tidak setrum itu? Melukai diri sendiri. Kok Melukai saraf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. 94. Hei orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullah, kalian pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai'im minas-sayd, dengan hewan buruan. Tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang dengan mudah kalian peroleh dengan menggunakan tangan atau rimah. Rimah itu romah, tombak. Ya. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, dan barang siapa yang melampaui batas. Nah, melampaui batas ini maksudnya apa? Enggak dijelaskan di sini an-nahyu. Barang siapa yang melampaui batas ba'da dzalika, setelah itu, falahu, setelah diharamkan, ya, falahu adzabun alim, maka dia mendapatkan azab yang menyakitkan. Sebentar ya. Nih perhatikan ya. Wa yustaratu fis saydi, dan dipersyaratkan dalam perburuan bisilahi dengan menggunakan senjata, an yakhriqa jismas saydi, hendaknya dia merobek anggota tubuh dari binatang buruan itu, wayan fadhu fihi, dan mengenai si binatang buruan tersebut. Tembus apa kok? Nggak harus tembus sih. Pokoknya mengenai, melubangi gitu ya, bisa.
Jadi alatnya itu masuk ke tubuh si sopo? Hewan yang diburu itu. Jadi kalau misalkan sampeyan nembak, tembakannya gak kena, meleset. Tapi membuat misalnya sing sampeyan tembak manuk ya. Misalnya membuat dia kaget. Kaget itu terus kemudian dia jatuh. Jatuh itu mati. Boleh enggak dipangan? Matinya itu waktu ditembak. Enggak. Ditembak itu tadi kita katakan apa? Meleset. Cuman dia kaget. Dredeg akhirnya gak iso apa? Gak iso. Dua simpenan jantung. Iya. Mari toko rumah sakit iku mau. Akhirnya dia jatuh mati. Mergo kan jatuh dari atas yang cukup ketinggian cukup ini, jatuh mati deh. Boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Karena nggak kena. Ya, dan tidak melukai sama sekali. Wong pancen meleset toh. Ya, nggak bakalan sempat itu. Kecuali nek misalnya manuke koyok layang-layang set. Blek gitu karo sebelum mati. Tapi biasanya kalau sudah jatuh ke tanah itu ya otomatis mati. Nah, matinya itu bukan karena senjata yang kita tembakkan, tapi karena jatuh dari atas. Kayak begitu. Nah, berbeda kalau terus kemudian ketika kita tembak, ya kan, kena ngerobek tubuh si apa jenenge binatang buruan itu, bahkan pelurunya masih di dalam, nancep di dalam itu. Nah, kemudian dia jatuh, pelak begitu ya. Kenapa? Boleh dimakan atau enggak? Boleh. Karena apa? Karena asumsinya ketika dia ditembak itu, robek salah satu anggota tubuhnya, nancep di situ, dia mati. Kayak begitu. Sehingga matinya bukan karena jatuh, tapi karena ditembak itu. Nah, itu kasus yang berbeda. Makanya di sini harus dipersyaratkan bahwasannya senjata yang dipakai itu benar-benar bisa merobek salah satu anggota tubuh binatang buruan itu dan dia nancep di situ. Atau kalau enggak nancep ya minimal ada bekasnya yang benar-benar mengindikasikan secara sudut, secara bentuk luka persis sama. Seperti itu, ya. Itu dipersyaratkan. Berarti yang jatuh karena kaget tadi masuknya kemana? Ke bangkai. Masuknya ke bangkai. Nggak boleh dikonsumsi. Tetap nggak boleh dikonsumsi. Kalau dikonsumsi buaya, Hah? buaya yang memakannya buaya. Ya, buaya kan nggak kena hukum fikih. Iya kan? Buaya kan nggak kena hukum fikih. Ya sakarepe mau dimakan buaya, mau dimakan ular setelah itu nggak jadi masalah. Oh, mereka nggak kena hukum fikih. Ini kan kita bicara kita sebagai seorang manusia. Soalnya kemarin sempat mendengar bahwa kita kan sebagai perawat kuda ya, mendengar bahwa kuda itu mati sebelum disembelih. Bangkai diarahkan ke kebun binatang. Gitu kan biasanya kan seperti itu. Nah, terus? Berarti kan burung yang jatuh mati kan palingnya ke bangkai, terus dimakan berarti lah buaya atau seperti. Iya, enggak apa-apa. Toh kita nggak makan buaya juga kan? Kalau katakanlah kuda mati sebelum sempat disembelih, kan bangkai itu dilemparlah ke kebun binatang, siapa yang makan? Pasti hewan buas kan, dan kita kan dilarang untuk mengkonsumsi binatang buas. Mau diapa-apakan ya, yes. Seperti itu. Ya. Dan kalau misal berburu sama burung dan satunya burung itu termasuk bangkai, terus burungnya buat pakan hewan ternak kayak lele itu terus gimana? Nggak bisa. Nggak boleh. Karena yang kemarin kita sudah bahas, ada binatang-binatang yang diharamkan oleh Kanjeng Nabi karena masuk dalam kategori al-jallalah. Apa itu al-jallalah? Binatang-binatang yang mayoritas makanannya itu berasal dari najis. Kayak begitu. Kalau sekali dua kali misalnya, ya sekali dua kali, tidak jadi masalah. Toh mayoritas makanannya masih berasal dari yang suci ya, yang suci. Halal itu karena dia itu binatang itu tidak terikat hukum fikih ya. Halal itu kan manusianya, kayak gitu. Ya yang makannya, yang memakannya. Tapi kalau binatang itu biasanya kita mengatakan, yang sering kali kita katakan ya yang suci, kayak begitu. Kayak pitik, ayam itu kan nggak mungkin kita terus kemudian kita pastikan 100% makanannya suci. Karena apa? Yang kadang-kala eker-eker panggonan sampah yang di situ mungkin ya ono pipis kucing, ono iki, apalagi kalau terus kemudian ayamnya itu
senengane yo nongkrongnya di tempat sampah misalkan. Nah, itu kan nggak mungkin. Yuk kita kandangin sih, kemudian kita kasih makan. Mungkin satu hari itu dilepas 5 jam, nggak tahu nih 5 jam itu dia makan apa. Kemudian 19 jamnya kan sama kita, dan kita pastikan makanannya pasti suci. Nah, dalam kondisi seperti ini tetap diperbolehkan. Karena mayoritas makanannya memang bukan berasal dari barang yang najis. Seperti itu. Tapi kalau mayoritas makanannya dari barang najis, enggak boleh. Makanya dulu pernah kemarin yang kita bahas ya, biyen kalau ono wong blimbing sing wani mangan lele. Karena lele itu identik binatang yang dikembangbiakan di septic tank. Gitu. Makanya kalau ono wong setahu saya loh ya. Pas saya cek cilik zaman Ustaz Efrazi barang, enggak ada orang blimbing wani mangan lele. Karena kita tahu lele itu lele sing lele darat loh ya. Bukan kan ono lele laut apa jadinya iwak sembilang itu kan beda lagi. Bahkan kalau iwak keting itu nih ono kuning-kuning ngambang di nah kalau itu jadi mayoritas makanannya tetap nggak bisa kayak begitu. Jadi karena makanannya dari najis maka binatang itu ya nggak bisa untuk dikonsumsi. Gitu ya. Baik. Kemudian wa yustaratu fi shaidi bil jawarih, dan disyaratkan dalam perburuan dengan menggunakan binatang antakuna mu'allama, hendaknya binatang itu adalah binatang yang memang sudah dilatih untuk berburu, ya kan? Buktinya apa? Ketika dia sudah dilatih untuk berburu. Jadi anjing itu biasanya kan yang kita pakai anjing ya. Anjing itu atau kalau burung itu yang sering dipakai mungkin elang ya. Ya. Binatang itu ketika kemudian disuruh oleh tuannya untuk ngambil binatang yang sudah kena senjata itu, dia gigit terus kemudian dibawa ke tuannya. Itu salah satu ciri bahwasanya binatang itu memang dengan sengaja ditraining, dilatih untuk melakukan perburuan. Tapi coba sampeyan delok binatang-binatang yang tidak dilatih untuk berburu, sampeyan nembak, plek kena. Blek. Binatang ini dilepaskan. Apa yang terjadi? Dipangan dewe. Gak digawa nang tuannya itu tadi. Itu cara yang paling mudah untuk membedakan ini hewan mu'allamah atau ghairu mu'allamah, terlatih atau tidak. Dan itu salah satu syarat halalnya binatang buruan ketika menggunakan binatang. Wa alla ta'kula minas shayd, dan hendaknya binatang yang diperbantukan untuk berburu itu tidak makan sedikit pun bagian dari hewan buruan itu. Wa alla yajida ma'aha ghairuha. Ini syarat yang ketiga ini apa? Wa alla yajida ma'aha ghairuha. Dan hendaknya ketika si tuan itu sampai ke mana binatang buruan, jangan sampai dia itu mendapati binatang yang diajak untuk berburu itu didapati bareng dengan yang lain, dengan binatang lain. Maksudnya gimana? Misal gini, sampean nembak ya, kemudian sampean ngirim asune sampean, sampai kemudian ketika sampai kok gak balik-balik asu iki lapo, seperti itu ya. Nah, terus kemudian sampean parani, ternyata di situ ada seekor asu lagi atau seekor singa atau seekor serigala misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, binatang buruan itu tidak lagi boleh untuk dimakan. Karena apa? Ada kemungkinan binatang itu sudah dikrokoti barek binatang yang lain itu tadi. Seperti itu. Gitu ya. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau menggunakan senjata ini kudu benar-benar dipastikan mengenai, dan cirinya mengenai itu merobek anggota tubuh
bahkan terus kemudian iso yo yanfad, membuat ada lubang atau nancep di situ. Kalau menggunakan binatang yo 3 syarat itu: 1, dia harus benar-benar terlatih; 2, dia tidak mengkonsumsi sedikit pun dari binatang buruan yang sudah dikenai oleh tuannya; dan ketika sudah sampai, dia tidak mendapati binatang yang diajak berburu itu dengan hewan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah watasmiyatu, dan membaca bismillah. Itu syartun, merupakan syarat fi hillis soidi, dalam halalnya binatang buruan. Inda romyi as-sahm, ketika kita narik panah, ketika kita menembakkan, jadi saat durunge sampeyan nembak itu kudu maca bismillah sih. Au irsalil jarih, atau nek sampeyan pengen menggunakan binatang sebelum sampeyan melepaskan binatang tersebut. Ya, itu syarat halalnya binatang buruan untuk dikonsumsi. Tapi nek sampeyan nembak asal nembak gak maca bismillah, maka sama dengan binatang yang disembelih tidak membaca bismillah, dan kita tahu orang yang menyembelih itu gak maca bismillah, maka haram untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Itu syarat-syarat yang harus kita ketahui. Terutama teman-teman sing senengane iki apa? Sing senengane berburu. Kalau binatang laut sih sampean gak bismillah yo tetap halal kan, bangkai, karena bangkainya halal. Tapi ala kulli hal, membaca bismillah itu merupakan perkara yang seharusnya tidak pernah ditinggalkan oleh seorang muslim, termasuk ketika dia sedang berburu. An Adi bin Hatim, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, sa'altu Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mi'rad, tentang al-mi'rad. Hadis ini, al-mi'rad itu apa? Al-mi'rad itu qila sahmun wa qila naslun. Ya. Wa qila al-mi'radu asa fi tarafiha hadidah yurma as-saidu biha as-said. Jadi mi'rad ini diterjemahkan dengan beberapa makna. Ada yang menerjemahkan dia itu semacam panah. Ya. Ada yang menerjemahkan mi'rad ini adalah ini kayak semacam tombak, intinya senjata. Ya, nah Adi bin Hatim ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mi'rad ini, tentang senjata yang biasa dipakai untuk berburu. Faqala, lalu Kanjeng Nabi mengatakan, idza asabta bihaddihi faqul, nek sampeyan iso ngenekno binatang buruan itu dengan menggunakan bagian yang tajam, bagian yang runcing itu, fakul, maka makanlah. Ya, kita disuruh makan karena apa? Dia pasti melukai. Yang kedua, minimal dia meninggalkan bekas nek enggak nancep. Seperti itu. Yanfat dia. Ya. Fa idza asaba bi ardihi fakutila fa innahu waqid fala taqul. Akan tetapi ketika terus kemudian yang mengenai itu bukan bagian runcingnya, nah, misalnya kena bagian gagange, gurine, ya, atau apanya, yang itu tidak yajroh, tidak melukai. Namanya melukai itu kan kudu metu getih. Nah, dia yo melukai tapi luka-luka dalam apa bosone? Kene iku ngemu getih misalnya. Jadi dilempar gak kena bagian runcing, kena gurine, misal memar. Kemudian setelah itu dia mati. Ya itu tadi seperti kasusnya burung itu. Memar terus kemudian dipandengi terus, aku kok memar ngene, gak ono rumah sakit, iki mati misalnya. Ya, dalam kondisi seperti itu, maka di sini Nabi mengatakan fa innahu waqid, maka dia termasuk binatang yang mauqudzah, yang dilempar. Ya. Yang dilempar atau yang terlempar. Fala takul, maka jangan makan. Misal ono pitik namanya nantem barek watu mati, halal tak haram? Haram karena satu, ayam bukan binatang buruan. Dua, sampeyan gawe watu iku
dia senjata yang digunakan untuk berburu atau enggak? Enggak. Ya, seperti itu. Ono manuk nang ngono sampean sawat. Wah, kena kene nih. Gegara tak. Hah? Ini kondisi belum mati. Nah, kecuali kondisinya belum mati, sempat sampean sembelih, enggak jadi masalah. Berarti kan dia mati karena disembelih. Ya menek-menek barang sampean. Pakai stipan gitu, Pak. Ya setipan itu tidak termasuk jarih. Dia itu melukai, jenenge melukai ku piye sih? Dulu kan ada ketika setipan tapi apa yang buat lempar itu diganti dengan Nah, itu namanya mi'rot ini tadi. Jadi modifikasi. Jadi misalnya ya, sampean setip. Tapi setipe itu isine duduk watu. Ya. Misalnya yo, ono ini kayu terus kemudian ujungnya itu runcing. Nek kena runcingnya jelek mancep gitu ya, dan dia meninggalkan bekas, maka itu termasuk misalnya nek gotri. Gotri itu kan, ya gotri itu alat isine apa? Tembak lah. Gotri, dan dia kan bisa nembuskan seperti itu. Ya, nek watu itu kan gak iso nembus ya. Oh no, watu iso nembus. Kayak kok gurung ketemu. Story saya pernah waktu nitip itu dengan batu wajib begitu. darah terus jatuh. Nah, sing dadi pertanyaan, matinya itu karena jatuhnya atau karena pendarahannya itu? Belum mati. Belum mati. Oh, berarti kan dia tidak mati toh. Kalau dengan batu itu kemungkinan tidak mati. Ya karena dia tidak, istilahnya apa ya, tidak yajroh begitu ya. Tidak melukai, luka pun tidak menimbulkan kematian. Dia mungkin berdarah, iya berdarah, tapi kan nggak membunuh dia. Ya maka dalam kondisi seperti itu kudu disembelih. Dia mati bukan karena disetip, tapi mergo disembelih itu. Kayak begitu. Ya. Jadi itu terkait dengan alat ya. Fakultu ursilu kalbi. Kemudian Adi bin Hatim tanya lagi, gimana kalau saya ngirim anjing saya? Qol idza arsalta kalbaka wa samaita faqul. Nek sampeyan nalikane ngirim ngeculno asune sampeyan lalu sampeyan maca bismillah, maka sampeyan pangan gak apa-apa, halal. Qultu fa in akal. Kanjeng Nabi, ini Adi bin Hatim tanya lagi, nek misali saya uculkan, saya baca bismillah, lah kok sampai sana gak balik, ternyata setelah saya dekati dia makan binatang yang saya buru itu, maka Nabi SAW mengatakan fala takul, maka jangan makan. Fa illam yumsik alaika innama amsaka ala nafsihi fa innahu lam yumsik alaik. Karena sesungguhnya dia itu tidak menangkap untuk dirimu, tapi dia menangkap untuk dirinya sendiri. Qultu ursilu kalbi fa ajida ma'ahu kalban akhar. Bagaimana kalau kemudian saya kirim anjing saya? Kok gak balik-balik? Ternyata di situ dia ketemu anjing yang lain atau binatang yang lain. Maka apa yang harus saya lakukan? Nabi mengatakan qala fala takul, maka jangan makan. Fa innaka innama samaita ala kalbik. Mergo lapo sampeyan iku ketika ngirim iku hanya membaca bismillah untuk anjinge sampeyan. Ya, walam tusammi alal akhir, sedangkan untuk anjing yang lain kan gak ono sing ngerti iki mau diuculno barek apa tuane wis maca bismillah ta durung, atau jangan-jangan dia adalah anjing liar, bukan anjing mu'allamah. Seperti itu. Maka ketika bertemu satu unsur halal, satu unsur haram, kira-kira mana yang dimenangkan? Unsur haramnya yang dimenangkan sehingga binatang itu menjadi haram. Ya, seperti itu. Misal gini. Sampeyan nikah. Iki misal ya. Sampeyan nikah. Nah, sing sampeyan nikah iku ternyata kembar. Sampeyan njaluk mbak nih. Suatu ketika sampeyan mlebu nang kamar. Iki misal lho ya. Iki misal lho ya, iki misal. Lah kok ana wong wedok. Awale sampeyan ngira iku bojone sampeyan. Tapi kok disawang-sawang koyok dudu bojoku. Disawang-sawang kok koyok adikne bojoku, kan kembar seiras. Kembar apa seiras? Kembar identik. Sama persis. Nah, dalam kondisi seperti itu oleh nggak sampean serang? Nggak oleh.
Karena di situ ada kehalalannya, ada keharamannya. Halal nek iku terus kemudian bener pancene bojone dhewe, haram nek iku ternyata adik ipare. Nah, ketika ketemu koyo ngene, wis mending sampean sabar sih. Ya takok sih. Ya sampean iki bojoku tak. Atau dengan mengirim morse-morse apa begitu yang ini kau oleh ngono ku. Wis bahaya iki. Nek ternyata itu bukan, berarti zina itu. Ya. Hah? Enggak, nanti masuknya ya karena salah, karena menyangka salah enggak bisa terus kemudian dirajam. Kalaupun toh harus dirajam, kan kesaksiannya harus 4 orang. Ini sapa sing nyawang? Wong kira bojone dhewe ning kamar. Hah? Enggak bisa. CCTV enggak bisa. CCTV itu enggak bisa dijadikan sebagai bukti. Video itu enggak bisa dijadikan sebagai bukti. Sendirian enggak bisa. Saya ikut pendapat yang seperti ini. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Tapi susah untuk mempercayai video yang dia independen dijadikan sebagai alat bukti sekarang. Susah sekali. Makanya kayak nikah online barang ngono kuis, saya ndak recommended sama sekali. 15 ke atas itu enggak ramai. Saya ndak ini. Saya ngikut ulama yang tidak memperbolehkan saja. Karena kalau dalam bahasa jual beli horornya itu terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Kemungkinan nggak benernya itu terlalu tinggi. Karena sekarang bisa loh orang terus kemudian bisa pakai filter Ustaz, tapi bisa orang itu menampilkan video seolah-olah sedang ngobrol Ustaz. Kasus-kasus penipuan yang dapat hadiah dari Baim Wong. Iya. Itu kan ditelepon Baim Wong tuh. Ada Baim Wongnya, ada anaknya, ada istrinya, mantan istrinya begitu ya. Nah, seperti itu. Dan benar-benar seperti ini nanti begini. Ternyata itu bukan. Itu hanya video yang memang ditempel di situ, di-attach di situ seolah-olah sedang berbicara dengan kita. Makanya banyak yang kena. Nah, sudah gitu terus kemudian pakai testimoni di Facebooknya, padahal Facebooknya sudah di-hack, sudah dibajak. Seperti itu. Maka video itu tidak bisa. Makanya ketika bertemu satu halal, satu haram di tempat yang sama, maka naglibu yang bagian haramnya. Ya, itu lebih selamat. Seperti itu. Jadi kalau tentang halal haram seperti itu. Baik. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi. 1. As-shaidu bil kalbi ghairil mu'allam. Bagaimana kalau kemudian kita berburu dibantu oleh anjing yang tidak terlatih? Kemudian bagaimana hukumnya ketika kita nembak ternyata binatangnya itu jatuh di air? Lalu terus kemudian kita nembak, kita cari, gak ketemu. So isu gak ketemu juga. Rong dino, telung dino gak ketemu. Iku hukumnya piye? Oleh baga. Seperti itu. Itu yang coba nanti kita bahas ya terkait dengan as-shaid. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.